Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Salam sukacita buat kita semua. Melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena kita percaya betul dasar dari kehidupan kita, pondasi dari kehidupan kita adalah firman, ya kan? Itu sebabnya apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi selama kita punya dasar yang teguh, firman Tuhan, ketetapan Tuhan, maka apapun bisa digoncangkan, tetapi hidup kita tidak akan pernah tergoncangkan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya tidak tergoncangkan. Amin. Yes, saudara dikasih dalam Tuhan. Mari melalui program ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini, karena kerinduan saya agar program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan tanpa saudara juga maka program ini juga tidak bisa berjalan. Itu sebabnya biarlah saudara juga bisa menjadi dipakai Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kembali, sehingga banyak umat Tuhan lainnya juga boleh dikuatkan, diberkati oleh program Bible and Coffee ini ya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setiamu, karena anugerahmu, karena kebaikanmu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami rindu setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disadarkan, kami dibersihkan, kami dimurnikan dalam kami mengiring Tuhan. Karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Sehingga setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, maka kami dibawa Tuhan masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi kami, Allah Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Abram bersama-sama dengan ponakannya yaitu Lot keluar dari tempat kampung halamannya, tempat di mana mereka dibesarkan, maka Tuhan memberkati mereka. Dan Alkitab mencatat mereka memiliki harta benda, kambing domba yang sangat banyak, baik Abram maupun Lot. Dan terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan, tempat itu tidak terlalu besar bagi mereka berdua. Area itu, daerah itu tidak terlalu besar bagi mereka berdua, sehingga ada gesekan. Jadi wajar gitu ya kan. Kalau ada sesama, ada kerabat saling gesek, ya gak apa-apa. Gak apa-apa, it's okay gitu. Justru itu membuktikan kedekatan, dan tanpa kedekatan tidak ada gesekan. Itu sebabnya kalau orang berdekatan pasti ada gesekan gitu kan. Abram dan Lot pun terjadi. Tetapi kita lihat ada respon atau sikap dari Abraham yang notabene dia adalah seorang paman yang harusnya punya power, punya kuasa untuk bilang sesuatu sama Lot yang adalah ponakan, tapi enggak. Abraham tidak memakai kekuasaannya sebagai seorang paman, sebagai seorang yang membawa dia keluar dari kampungnya untuk mengintimidasi, untuk melemah. No. Apa yang Abraham katakan ketika terjadi pertikaian? Kita lihat sama-sama dalam Kejadian 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian. Nah, Abraham sendiri sebagai seorang paman itu merendahkan hatinya. Dia bilang, udah Lot, gini aja deh. Gak usah ada pertikaian di antara kita, gak usah ada perkelahian di antara kamu dan aku. Iya kan? Abraham bilang begitu. Antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara, bayangkan seorang paman dengan kerendahan hati bilang sama ponakannya, udahlah kita gak usah bertengkar ya, kita ini kerabat. Ya udahlah, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, pilihlah mana daerah yang kamu pilih. Itu keputusan Abraham. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari sikap Abraham. Yang menjadi kerinduan Tuhan hari-hari ini adalah kita dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Betul kita tinggal di dunia, tetapi jangan sampai kita terkontaminasi dengan cara-cara orang dunia menyelesaikan masalah. Orang menyelesaikan masalah bukan lagi dengan damai. Adu kuat. Ayo kamu punya kenalan lebih tinggi, aku juga punya kenalan lebih kuat, lebih powerful. Ayo kamu punya kedudukan seperti apa, ayo kamu punya uang sebanyak berapa, ayo adu. Wah, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada lagi kedamaian. Tapi tergenapi firman Tuhan di sana bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Tetapi kita bersyukur kita diajarkan oleh satu pribadi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus untuk mengasihi. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi pembawa damai. Amin. Itu yang Abraham lakukan. Udahlah, gak usah ada perkelahian. Saudara, kalau hari-hari ini engkau diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan yang membuat engkau bisa saja bertengkar, bisa saja berkelahi, saya berdoa dalam nama Yesus, sehingga spirit of Abraham, roh dari Abraham ini ya kan, ada dalam hati kita semua, sehingga kita rindu untuk membawa damai, tidak mau ada perkelahian, tidak mau ada pertentangan, udah ngalah aja. Mengalah saja, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Suami istri, ayo jangan ada perkelahian. Orang tua anak, jangan ada perkelahian. Adik kakak, mertua menantu, jangan ada perkelahian. Karena di mana ada perkelahian, di sana ada campur tangan si jahat. Dan itu yang sedang dimainkan hari-hari ini. Sekalipun kita rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin persekutuan, tapi hidup kita dengan sesama kita berantakan. Saling sikut, saling serang, saling maki, saling mengkhianati, saling tusuk dari belakang, saudara. Yesus mengajarkan kepada setiap kita dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Coba saudara perhatikan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini bicara hubungan seseorang dengan Allah, seorang dengan Tuhan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, hubungan dengan sesama. Apa dikatakan Tuhan Yesus ayat 24? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan hubungan kita dengan Tuhan penting, tetapi hubungan kita manusia dengan sesama pun juga penting. Jangan kita bilang yang penting hubungan saya dengan Tuhan baiklah, yang penting hubungan saya dengan Tuhan dekat. Hey, come on, hubungan kita dengan Tuhan merepresentasikan hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita bilang kita dengan Tuhan good, hubungan kita dengan Tuhan baik, dekat, intim, maka hubunganmu dengan sesama pun harus terpancar kasih. Gak bisa enggak, karena buahnya tuh terlihat. Haleluya. Hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajar dari Abraham. Yuk kita sama-sama yuk. Sama kok, kita sama-sama masih tinggal di dunia. Ada orang-orang yang memang susah untuk diajak damai. Ada orang-orang yang memang susah untuk diajak akur gitu. Tapi it's okay, bagian kita tetap ajak damai aja. Bagian kita tetap mengalah aja. Bagian kita jangan sampai mengadakan perkelahian. Kerinduan kita adalah tetap mengerjakan apa yang Yesus Kristus Tuhan kita ajarkan, yaitu menjadi pembawa-pembawa damai. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Engkau anak-anak Allah, berdamailah dengan sesamamu. Engkau anak-anak Allah, jangan ada perkelahian antar sesamamu. Engkau anak-anak Allah, stop ngomongin orang di belakangmu sehingga akhirnya membuat kerusuhan, keributan satu dengan yang lain. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Jaga sikapmu, perbaiki tingkah lakumu, hiduplah berdamai dengan sesama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih karunia anugerah Tuhan, maka kami mendengarkan firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa dimanapun ada pertikaian, kami harus menjadi pembawa-pembawa damai. Dimanapun ada pribadi-pribadi yang berselisih paham, kami harus menjadi pembawa ketenangan, kedamaian, sukacita di tengah-tengahnya. Karena untuk itulah kami ada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dalam rumah tangga kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai pemimpin, sebagai bawahan. Biarlah kasih karunia Tuhan menopang kami, mengingatkan kami untuk selalu menjadi pembawa-pembawa damai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus,
Yesus. Hamba juga ucapkan berkat buat setiap mereka yang sakit. Allah jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya disampaikan firman disembuhkan setiap mereka. Bahkan mereka yang hari-hari ini hidupnya sedang terpuruk, hidupnya sedang susah, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Kami percaya selama firman kami dengar, maka Allah memampukan kami untuk berjalan menghadap Tuhan dengan kuasa dan anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, jangan mengadakan perkelahian, tapi jadikanlah dirimu sebagai pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati.